Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya baik-baik. Banyak yang berlibur, sudah mulai kembali lagi. Dan tentu ada harapan baru bagi orang yang percaya sama Tuhan. Tidak apa-apa kalau nggak diaminkan. Iya, sebelum kita sama-sama dengarkan firman Tuhan, izinkan saya untuk melihat adakah Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu ketika memang Anda pas. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terlalu banyak sekali. Pasti Tuhan melihat. Saya tidak suruh Anda berdiri di mana Anda duduk. Taruh tanganmu di dada. Dan saya akan berdoa buat Anda. Sejalan dengan ibadah ini firman disampaikan. Ada jawaban-jawaban profetik dari Tuhan. Sehingga Anda membawa sebuah kelepasan, kelegaan dan pengharapan baru. Bukan saja pengharapan baru. Tapi ada kehidupan yang baru yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan Bapak Ibu yang kali pertama hadir. Ya demikian juga buat Bapak Ibu yang sudah lama di sini ya. Tidak ditinggalkan. Bagi Tuhan yang baru dan yang lama sama-sama anak Tuhan. Amin. Bapak Surgawi, otoritas kuasa-Mu ada pada hamba-Mu dan hamba berkati setiap saudara-saudara kami yang kali pertama hadir di tempat ini. Tentulah mereka ada di sini bukanlah orang asing, lain kawan sewarga dari kerajaan Allah. Hamba berdoa ya Bapa, apa yang menjadi pergumulan mereka seturut dengan itu Tuhan menjawab. Sehingga pulang dari tempat ini mereka sudah bisa menyaksikan kepada setiap orang yang dijumpai bahwa ada kasih Tuhan yang bekerja tanpa batas. Sehingga apa yang menjadi pengharapan sudah ada jawaban. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Selamat datang buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir. Pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini. Ya, staf saya nanti tentu akan bagikan Anda visi dan misi gereja di tempat ini. Demikian kalau Anda membutuhkan topangan doa dari kami, Anda isi pergumulanmu sehingga kami bisa terus bawa di dalam syafaat. Tuhan memberkati. Ya, kita mengawali bulan Juli. Tidak terasa ya? Tidak terasa. Kita sudah memasuki bulan yang ke-7, tanggal 7 Juli nanti, hari Kamis, kita sama-sama orang yang diberkati Tuhan dalam wadah persekutuan Sam 21 Church di Pontianak. Tahun 92 Tuhan mengirim kami di sini dan kami ada di sini karena doa orang Pontianak dan layaklah orang Pontianak bersatu. Kita telah membangun persekutuan ini sama-sama oleh karena Bapak Ibu cinta Tuhan, karena kasih karunia Tuhan membangun kita dalam sebuah persekutuan yang disebut Sam 21 Church ini. Karena kuasa Tuhan kita adalah anak-anak raja yang disebut imamat rajani. Sebagai imamat rajani kita mensyukuri bukan apa yang kita buat supaya Tuhan hadir, tapi Tuhan sudah memberkati kita, kita menyatakan kehadirannya. Panitia tanya sama saya, Pastor apa yang akan dibuat? No, Pastor tidak minta apa-apa. Jemaat punya hati bisa berbuat apa saja. Tadi saya guyonan sama anak saya. Papa tidak minta buat apa. Ya kalau ulang tahun juga Papa tidak minta anak-anak saya buat ulang tahun buat Papa. Saya bilang, anak-anak bisa buat saja yang bisa anak-anak buat. Demikian juga jemaat Tuhan. Kata Tuhan, buat saja apa yang kau buat. Tentu yang kita buat supaya berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kita buat sifatnya ibadah. Dan ibadah di dalamnya ada kandungan penyembahan. Itu yang pertama. Dan kedua ada namanya persekutuan. Yang ketiga apa? Ada edukasi. Itulah sebabnya kita perlu syukuri. Lalu ada yang tanya saya, apa yang saya buat? Buat saja apa saja. Ya, kalau perlu semua jemaat bawa bendera. Kalau perlu ya, bukan 17 Agustus ya. Tahun ini kita ini ya pisahkan ya. Tidak sama dengan Dirgahayu, Thanksgiving Day tanggal 7 bulan 7. Sementara Dirgahayu 77, jadi ada 77, 77 ya sama. Artinya kita semua setuju dan kita sudah mencapai tujuan maksimal bersama dengan Tuhan. Tepat, cepat, tangkas, tangguh. Sekali lagi, tepat, cepat, tangkas, tangguh. Bagai apa? Bagai Raja Wali. Terbang kemana? Terbang tinggi. Itu status anak kerajaan. Status kita selalu di atas standar rata-rata. Kalau tidak salah saya pernah berkhotbah di sini 2 minggu lalu. Oke. Nah, hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang memang Tuhan taruh di hati saya. Saya tahu bahwa ini pasti doa Bapak Ibu sekalian. Jadi hari Kamis jangan lupa ya, jemaat Tuhan bukan didorong tapi diminta. Dengan kerendahan hati saya sebagai gembala jemaat di tempat ini mengundang Bapak Ibu hadir.
untuk Thanksgiving Day gereja di tempat ini sama-sama kita mensyukuri karena kita orang yang diberkati. Kita orang yang diberkati. Jadi kita buat apa yang bisa kita buat, serahkan kepada panitia, ya, datang dengan hati yang tulus. Kalau saran saya sih semua kenakan baju kostum putih. Saya ingat awal tahun Tuhan kasih saya lihat terjadi kolaborasi dari surga, ruang ini jadi putih. Saya bilang sama dancer saya sini, ya, saya namakan mereka ada Heavenly Dancer. Saya lihat pada waktu itu cuma hanya berapa orang, tapi yang saya lihat itu kok rame sekali, sampai penuh. Bahkan saya sampai bilang sama istri saya, sama tim saya, tolong itu bangku jangan ditaruh dulu. Nanti kalau jemaatnya penuh gimana, Pastor? Nggak apa-apa, nanti kita bikin ibadah berikut lagi. Saya sediakan tempat buat dancer pakai di tempat ini. Terus saya bilang sama istri saya, mumpung saya masih punya mood, sediakan tempat. Nanti mood saya hilang, saya majukan lagi, dancernya di atas cuma 2, saya bilang gitu. Dancer, ya, dancer. Artinya apa? Keluarkan semua kekuatanmu, berikan kepada Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti akan tambahkan lagi. Amen. Tanda setuju ya, tanda setuju. Nah itu sebabnya bukan hanya dancer, ada heavenly choir, heavenly worship, ya. Ya kita mau adakan itu selalu, ya, sesuatu yang berhubungan kolaborasi dengan surga. Tetapi bagaimana dengan jemaat Tuhan di tempat ini? Oke, kita menjadi apa? Menjadi anak-anak kerajaan, imamat rajani. Tidak keberatan kan? Ya kalau Anda mesti beli baju putih, kayaknya baju putih nggak usah beli kali ya, udah ada kali ya. Ya sama-sama kita kenakan kostum putih, menyatakan apa? Kita telah ditebus dan kita suci dan kita mau menyembah Tuhan. Itu pesan saya saja. Jamnya jam berapa? 18 ya, tanggal 7 Juli. Bapak Ibu bersyukur bersama-sama di sini tanggal 7 bulan 7 92 kami bergumul di tengah laut. Kami masih perjalanan dari Jakarta ke Pontianak, bergumul tengah laut, tidak ngerti mau buat apa. Di satu kamar, rombongannya ada 12 orang, saya dengan keluarga, dan juga ada beberapa murid saya yang ikut serta. Sementara kalau mau makan ini, karena perlu 3 hari, kapal Irah 2 itu bukan kayak kapal sekarang yang enak-enak gitu. Campur barang gitu, campur dengan barang yang tak diizinkan juga. Kata orang, ya kan, kalau orang yang sesuatu yang berkeliaran di air itu nggak semua ikan katanya, gitu loh. Jadi kalau kamu buka pintu itu air masuk, nggak bisa keluar cari makan. Jadi selama 3 hari makan apa yang ada di kamar itu. Tapi kami nggak ingat loh mau ke Pontianak bikin gereja gitu, nggak ingat. Yang kami ingat cuma satu aja, ada kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Yang dicerita 30 tahun lalu ya, kalau dicerita lagi dia panjang lah, nggak usah lah ya. Tapi yang jelas itu air bengenang termasuk segala kotoran macam-macam lah ya. Ketika perayaan ulang tahun, jemaat bersuka cita, tapi ada saatnya saya masa sedih. Kenapa sedih? Kok mau ya tinggalkan Jakarta? Kok mau ya tinggalkan kenyamanan? Padahal zaman dulu saya masih konsultan ke Pontianak, ada proyek di sini, nggak pernah naik kapal, belum pernah naik kapal sebenarnya. Dan tiba-tiba harus naik kapal, diizinkan Tuhan 3 malam, 3 hari di laut. Rupanya Tuhan punya satu maksud yang baik, supaya kita bisa bertemu hari ini bersama-sama dengan tadi para praise and worship. Ada yang dari awal bersama dengan saya, ada banyak yang bersama saya masih ada di tempat ini. Dan sebagian sudah pulang ke surga, ya. Sebagian yang pindah luar kota. Ada yang pindah gereja, ada tapi nggak banyak lah, ya nggak banyak ya. Toh nanti juga kembali semua kok. Kita satu keluarga ya. Kadang-kadang kita mau cari makan boleh, tapi nanti kita kembali lagi. Jadi melo lama-lama. Baik, kita mau dengar firman Tuhan lebih baik supaya waktu saya bisa dipakai untuk firman Tuhan. Hari ini saya bawa satu topik, kemahadirannya Allah. Kemahadirannya Allah. Allah Maha hadir. Dia hadir bukan karena kita, dia hadir karena dia Tuhan.
Ketika saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang sangat penting, yang krusial untuk kita simak sama-sama. Kata Dia Maha Hadir, berarti ada maksud keilahian. Mari kita buka Alkitab kita di kitab Matius pasal yang ke-20. Saya mulai membaca beberapa ayat dari Matius pasal 20. Ini ada satu perikop sebenarnya ya. Dimulai dari ayat yang ke-32. Topiknya tadi sudah katakan, kemahahadirannya Allah. Saya akan baca dari ayat 29, satu perikop daripada Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Itu perikopnya, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Ketika Bapak Ibu membaca ini mungkin akan berkata, saya kan tidak buta. Oke, tidak apa-apa. Firman Tuhan itu ketika disuarakan, Roh Allah akan bekerja seturut dengan apa? Kebutuhan kita. Terkadang kebutuhan kita tidak menyadarinya, kita tidak tahu. Yang kita tahu cuma yang di luar saja. Ya, yang kita tahu adalah hal-hal yang menyangkut ke daging kita. Tapi Tuhan melihat hatimu dan Dia akan menjawab sesuai kebutuhan engkau yang sesungguhnya, yang hakiki itu ada hati kamu. Jadi saya berdoa firman Tuhan diberitakan, pastikan setiap orang akan diberkati Tuhan dengan caranya Tuhan. Yohanes berkata demikian, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan anak Daud, kasihilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Sama-sama bilang apa? Amin. Dan tadi saya katakan topik kita adalah kemahahadirannya Yesus atau Tuhan atau Allah. Saya akan coba, kata coba nggak bagus ya. Saya akan membawa Bapak Ibu untuk memahami paling tidak ada 4 bagian yang kita jadikan pijakan kata dasarnya. Yang pertama, tentu kalau kita membaca firman Tuhan itu, di situ dikatakan ada satu ayat mengatakan demikian. Ya. Ada orang buta. Tetapi orang banyak ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Itu ayat 30. Jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ini ayat 30. Kalau kita membaca ayat ini, kira-kira apa ya yang menarik kita untuk mau mempelajari? Di situ dikatakan mereka mendengar Tuhan akan lewat. Kalau kami di Jakarta selalu menggunakan saban waktu Tuhan lewat. Yang pertama saya menyimpulkan bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan manusia. Itu yang pertama. Kata kemahahadirannya Allah, artinya yang pertama, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Catat, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dicatat, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Bisa dimengerti? Lalu pertanyaan saya, kalau Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, kira-kira apa yang menjadi masalah kita? Bukankah kita berkata begini, jikalau Allah besertaku, siapa lawanku? Kita masing-masing punya pengalaman sebagai ayah ya, punya pengalaman. Untuk Brother Kevin ya, sahabat saya ini bentar lagi jadi ayah. Belum jadi ayah aja dia udah nempel terus sama
istrinya. Karena apa? Di dalam kandungannya, di dalam perutnya, karena di dalam kandungan ada seorang baby yang bakal lahir. Tapi buat kita yang punya anak yang sudah tumbuh, belum dewasa sih, kalau dewasa lain cerita lagi. Yang masih kanak-kanak, ya, anak-anak itu kan selalu mengikuti kita. Dan dia ngerti loh, ayah atau ibu yang muda, tanda petik, dipengaruhi. Kemarin saya lihat Brother David ucap syukur 25 tahun. Lalu masing-masing ditanya, siapa di antara yang paling, bukan pelit, yang paling royal? Wah, angkat gitu ya. Nah, anak-anak tahu tuh yang mana pelit dan mana yang tidak pelit. Dan kalau anak-anak saya, kalau pergi mana, papa ikut nggak? Enggak. Biasanya kalau papa nggak ikut, pergumulannya agak lebih berat. Mengerti ya? Tapi kalau papa ikut, pergumulannya ringan. Kadang-kadang nggak usah bergumul, dia sudah terjawab. Maksudnya ngerti? Ya. Nah, untuk anak kalau ada ayah dan ibu besertanya, rasanya gimana? Gak ada masalah dalam hidupnya. Pertanyaannya, ada masalah gak sih? Ada gak? Ada. Yang namanya kehidupan itu ada masalah. Tapi mereka tidak dibebani masalah. Yang jadi masalah adalah orang tuanya. Bisa dimengerti? Itulah ada istilah. Gak tahu istilah ini ada gak di sini? Kalau kami di Jakarta itu, jeritan anak, penderitaan orang tua. Kasih tahu sampingnya, tidak demikian dengan Anda. Anda tidak menderita, walaupun anak menjerit, kita tetap bahagia, amen. Ya kalau mau tepuk tangan, kenapa tanggung-tanggung? Saya cuman mau memperlihatkan kepada kita tentang Allah Maha hadir, dan Dia selalu hadir. Yang jadi masalahnya kita lupa kebaikan orang tua kita. Kita lupa dengan orang yang ada investasi di dalam hidup kita. Ayah kita, ibu kita, kakak kita, guru kita, orang-orang yang senior di tengah kita, ya, bapak rohani kita, gereja kita, kita lupa. Kita ingat saat kita susah, kita teriak-teriak. Saat kita kalau diberkati, kita lupa. Akibatnya kita juga lupa Tuhan itu dekat dengan kita. Akibatnya kita lupa Tuhan selalu hadir dalam diri kita. Padahal kitab katakan kalau Dia hadir, gak ada persoalan. Yang menjadi persoalan itu bukanlah persoalan kita. Persoalan itu adalah persoalannya Tuhan. Dan Tuhan akan jawab selalu tepat pada waktunya. Dan ketika kita belum terjawab, bukan Tuhan tidak jawab, hanya belum waktunya. Maka itu kita disebut orang beriman. Apa kata iman? 2 minggu lalu saya sudah katakan, kata iman itu sifatnya menanti dengan pengharapan. Aktif melakukan kehendak Tuhan. Itulah orang beriman. Bukan mengerutu lalu berngomel. Itu bukan iman. Itu orang amin. Nekat. Orang beriman itu selalu mengucap syukur. Hidup ada penderitaan, ada. Yesus saja memperlihatkan kepada kita, Dia datang ke dunia menderita. Tapi penderitaan itu sesungguhnya bukanlah kehidupan kita yang sesungguhnya. Itu dinamikanya akan lewat. Bisa dipahami ya? Nah itulah sebabnya kata Daud, kemana aku dapat menjauh dari Engkau ya Tuhan. Ini ayat bagus sekali. Tadi waktu saya lagi goes, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya tentang Mazmur 139 ini. Saya mesti buka supaya Bapak Ibu dapatkan kliknya. Sehingga khotbah saya bisa membuka sesuatu yang baru buat kita semua. Ya, karena saya tahu Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu untuk memberkati kita. 139 dikatakan demikian. Ya,
Kita mulai dari ayat 2 aja ya, atau langsung dari ayat pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku, kata Daud. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Coba di kiri kananmu. Tuhan tahu loh pikirannya dari jauh. Tapi padahal Tuhan itu gak jauh. Kenapa? Yang jauh itu perasaan kita. Yang jauh itu pikiran kita. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak jauh. Coba kita lihat ayat ketiga. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumin. Kata maklum ini sebenarnya ada bahasa Indonesia yang sifatnya apa? Premisnya berarti tiap kita ada kesalahan kan? Maka di Alkitab juga mencatat bahwa ada kesalahan atau dosa yang dibuat. Yang satu sifatnya ada penghukuman, yang lain tidak. Dosa apa itu? Ya dosa yang dimaklumin seperti ini. Dosa keseharian kita. Kadang-kadang malas ke gereja. Yang disalahkan gerejanya padahal malasnya. Saya nggak ngomongin sini. Saya lagi ngomong tempat lain gitu. Di sini semua baik-baik, nggak pernah lupa gitu loh. Tetapi terkadang dia nggak bisa ke gereja, yang disalahkan gerejanya. Gereja ibadahnya kok siang banget jam 10, biasakan jam 9, enak. Dikasih jam 9, kok pagi banget belum siap. Dikasih jam 12, siang banget lapar. Khotbahnya 2 jam, lama banget khotbahnya itu lagi. Kalau khotbahnya 1 jam, nggak enak gereja. Gara-gara pandemi cuma 1 jam. Tambahin dong pastor. Ditambahin 1,5 jam. Ya kan? Kurang ditambahin 2 jam. Kelamaan. Memang sih yang ngeluh orangnya nggak sama. Dan itulah kehidupan. Maka bagi kami sebagai hamba Tuhan, ya udah terima aja dengan ucap syukur. Karena yang ngomongan lain-lain gitu loh. Tapi kalau yang ngomong itu mulu ada masalah teman dia. Ya kan, kasih 1 jam dia bilang cepat, kasih 2 jam dia bilang lambat. Berarti ini orang perlu dibawa kemana? Ya, dibawa layani bukan ke Bangkong. Ini pikirannya udah ngaco kemana-mana. Ya, dan Tuhan ngerti loh, Tuhan tahu hati kita. Anda lagi duduk begitu, saya nggak tahu. Saya cuma lihat Bapak Ibu ngeliatin saya, mungkin hatinya, aduh pastor, mantap khotbahnya, cepat lagi pastor, kami mau makan. Mungkin ya. Tapi ada, wah luar biasa saya diberkati. Terus hatinya Tuhan berikan lagi hikmat. Ada yang begitu karena sekian banyak kan macam-macam. Saya sangat mengerti. Tetapi lebih daripada itu Alkitab katakan Tuhan menyelidiki hati Bapak Ibu one by one, satu persatu. Lalu kalau Tuhan menyelidiki hati kita, tujuannya bukan seperti manusia. Manusia tahu masalah kita, seringkali menggosipkannya. Allah tidak menggosipkan. Allah tahu masalah kita, Allah mengerti menjawabnya sesuai dengan kebutuhan kita. Itu Allah. Maka buat saya kenal Tuhan di usia 33 tahun, rasanya saya rugi banget. Anak-anak saya yang dari kecil kenal Tuhan, kalian tuh beruntung loh. Kami ini rugi besar. Umur 33 baru saya kenal Tuhan. Ya, 30. Sorry, 30. 33 saya jadi pendeta. Cuma 3 tahun proses jadi pendeta. Ya, pendeta jadi-jadian sih. Bukan pendeta keluaran. Lama-lama jadi keluaran juga, sekolah lagi gitu loh. Saya teruskan lagi ya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Kata mengurungnya itu bukan menyiksa Pak Bu. Dalam bahasa asli saya coba itu kata merengku. Maka ada teori kata merengku, kerapuhan. Manusia itu rapuh. Kenapa? Terbuat dari tanah, debu. Siapa kita? Seungguh debu yang dihembuskan oleh nafas Allah jadi manusia. Dan kita cuma numpang hidup karena oksigennya Allah ada dalam diri kita. Nafas Allah dalam diri kita. Gak ada yang bisa kita sombongkan.
Ada yang bilang gitu, jangan yang mentang-mentang Anda bisa beli berlian yang 100 karat lalu Anda merasa surga milikmu. Nggak laku itu berlian, karena di situ nggak ada berlian. Ya, jadi itu aja. Di sana emas-emasnya tuh, ya barang-barangnya itu mungkin di bumi nggak ada harga, bukan nggak ada harga, memang nggak bisa bayar, gitu loh. Tapi yang di bumi ada harga, di atas itu nggak ada, gitu loh. Maka itu nggak boleh sombong. Allah benci kesombongan, bukan Allah jahat. Karena Alkitab katakan Tuhan marah sama orang yang sombong. Dalam bahasa Alkitabnya, kekejian kalau orang yang tinggi hati di hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan itu marah karena kalau kamu sombong ada batasan. Bukan Tuhan itu marah karena kau sombong. Tuhan ingin memberkati kamu. Tuhan marah dengan batasan itu. Sombongnya itu bukan kamu. Kamu itu anak Allah. Cuma kamu kenakan topeng sombong gitu loh. Kayak ini nih. Ini bukan saya, ini masker. Bukan Mas Troy. Mas Troy itu cuma nama, sebutan gitu. Ini masker. Nah, saya marah sama masker nutupin mulut saya. Ngomong member card aja lem bekas. Saya kan karena sepatu saya sobek pengen beli lem gitu loh di supermarket. Begitu saya bilang ada lem nggak? Udah dikasih lem begini, dia kasih saya lemnya. Lalu dia tanya saya, ya sebenarnya dan saya member card. Ya. Gue bilang yang baru aja. Saya pikir dia bilang ini lemnya bekas. Padahal dia minta member card gitu. Kalau orang Malaysia member card sama lem bekas itu mirip gitu, tetangganya dekat gitu. Ya, paham deh maksud saya gitu. Nah, sebenarnya yang membatasi kita itu adalah ya apa yang menutupi kita. Tuhan marah, sombong itu bukan milikmu, tahu nggak? Kamu tuh milikku, dia bilang. Tapi sombong ini menutupi kamu, maka Tuhan marah. Lepas topengmu, katanya. Ayat ke-7, kemana aku dapat pergi menjauh rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Sama-sama kenapa? Amin. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan apa? Menuntun aku. Bilang apa? Amin. Dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja yang melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapi bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang apa? Ada kesaksian ya, pernah saya cerita di sini. Anak Tuhan merasa gelap dalam hidupnya. Cari duit susah, ya mikirin duit. Lama-lama duit itu menyiksa dia. Ya menyiksa dia. Nggak dapat, diharapkan, nggak datang, nyiksa. Jadi apa? Sedih, lama-lama apa? Kecewa. Ujungnya apa? Bunuh diri. Kan gelap. Kegelapan datang menimpa, ingin menghabiskan nyawanya. Ya, saya pernah cerita di sini kan kesaksiannya. Ini ada kesaksian orangnya loh. Saya nggak tahu orangnya sini atau enggak. Tapi saya nggak sebut nama lah. Dia coba bunuh diri. Kegelapan tidak akan bisa menggelapkannya. Sebab Allah mengasihi dia. Allah sudah pilih dia sejak dalam kandungan ibunya. Karena dia Allah Maha Hadir. Coba tanya kiri kananmu. Apa yang kau risaukan? Kalau Allah hadir dalam kamu. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya Pak Bu, itu nggak ada tempat yang bisa membatasi Tuhan loh, kata Alkitab. Di dunia orang mati ada. Engkau di tengah hutan hari ini, mungkin engkau ikuti lane ini, Tuhan ada di sana. Engkau di rumah terbaring karena kamu sakit, Tuhan ada di sana. Di rumah sakit Tuhan kebatas tempat kita, tapi Tuhan ada di sana. Lalu ada berkata, puji Tuhan saya gak perlu ke gereja. Entah dulu. Tuhan memang hadir, Maha Hadir. Tuhan bisa memberkati kita di mana saja.
Beda nggak sih kalau pohon ditanam di taman sama tumbuh di hutan? Di hutan tumbuh nggak? Tumbuh, tapi hutan lindung atau jadi kayu liar. Babi hutan sama babi kot dipelihara harganya beda. Sama-sama babi. Ini khotbah banyak babi lagi. Maaf ya kalau yang nonton mengharamkan babi. Bukan bermaksud halal haram sih. Cuma ngomong aja kan babi binatang gitu loh. Beda kan? Yang tumbuh di hutan liar, murah, bahkan nggak laku. Jadi maksud saya Tuhan Maha Hadir bisa memberkati kita di mana saja, tetapi kita menjadi apa? Tuh, Anda yang bilang tuh, liar. Tepuk kiri kananmu, jangan jadi jemaat yang liar. Bukan saya ngomong loh ya. Betul gak? Beda. Itulah sebabnya 1 Timotius pasal 3 ayat 15 dikatakan bahwa setiap orang yang dilahirkan menjadi anak Allah, memang Allah Maha Hadir, tapi hendaklah engkau hidup dalam persekutuan keluarga. Aku pikir udah dibuka. 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Tuh. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu. Nah, kata harus kamu mengerti. Bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Ya, ini jemaat dari Allah yang hidup. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Maaf ya Kevin ya. Bukan, Anda minum aja, bukan larang kamu minum. Maaf ya. Aku pinjam kamu boleh kan? Kalau anak nggak enak ah. Ya, saya pinjam Happy aja lah. Happy kan anaknya udah gede. Saya pinjam anak. Kalau hari ini kamu hamil Elisa ya. Kalau hari ini Anda hamil, lalu anaknya dilahir, aku ambil. Terus aku taruh di hutan. Hidup gak dia? Hidup gak ternyata? Hidup. Ada Tarzan kok, biar pencipta film pasti ada kebenarannya. Yang kasih dia makan mungkin monyet. Mungkin babi hutan, gak tahu lah. Hidup dia. Jadi manusia gak? Tetap jadi manusia. Karena ada sumber kehidupan kan di hutan. Cuman dia jadi manusia apa? Tarzan. Lihat kiri kanan lagi. Enggak, saya nggak berani bilang cuma Tarzan, enggak. Nanti saya digigit lagi. Nah itu maksud saya gitu loh ya. Memang Allah Maha Hadir, Allah sanggup menolong kita, tapi kita perlu diayomi, itu kata kitab. Nah sebab itulah tanggal 7 kita sama-sama apa? Mensyukuri bahwa kita diberkati Tuhan. Kita terbentuk sebuah sikap dan karakter keilahian yang sesuai pertumbuhan kita. Jangan dibandingkan gereja lain, masing-masing punya karakter. Lalu juga jangan begitu di sini, kok saya nggak diberkati? Gereja sana, wah bisa berkati saya. Tuhan nggak pakai gereja memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Gereja hanya membentuk karakter kita. Mau diberkati, didoakan langsung. Ada tuh di Jawa Timur satu tempat. Saya nggak usah sebut nama. Zaman dulu tuh banyak ke sana. Ambil kantong merah, kantong kuning, kantong hijau, tempel pintu, langsung kaya. Harganya mahal dibayarnya. Apakah Tuhan seperti itu? Tapi ada sih orang datang ke gereja cari Tuhan seperti itu. Pak, Bu, saya mau katakan itu bermasalah. Kita jadikan Tuhan itu seperti dukun gitu loh. Tuhan sudah berikan kepada kita all in, semuanya selesai. Tinggal kita yang kelola hati kita untuk menerima perjanjian Tuhan. Tuh kata Maha Hadirnya udah panjang banget ya. 4 lagi, jam 1 selesai kita. Yang kedua, kata Alkitab apa? Ada yang negur. Ya, di ayat 31 dibilang apa? Tadi ya, saya bacain lah ya. Agak lama dibukanya. Kembali ke Matius nih. Kembali ke Matius pasal yang ke-20. Oke. Ini saya mau masuk yang kedua. Matius pasal 20 ayat yang ke-31. Dia.
Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka apa? Diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya. Tuh, di sini ada dua hal. Pada saat waktu mereka yang buta ini tahu Tuhan hadir, Tuhan mah hadir, tetapi ada yang negur dia. Kan dia tahu dia hadir ya. Lalu dia berseru, Tuhan, tolonglah aku yang buta ini. Ada orang lain bilang apa? Diam lo. Tapi mereka gak diam, tambah keras. Maksudnya apa? Inilah peperangan rohani. Maaf, saya gak bermaksud menggoyang iman Bapak Ibu atau pengajaran dari tempat lain. Peperangan rohani bukan apa yang di luar. Peperangan rohani itu inner war, di dalam diri kita, jiwa kita. Allah hadir di tengah sini. Tapi Allah belum tentu ada dalam hati kita. Allah akan masuk dalam hati kita ketika kita bisa mengalahkan pikiran kita dari pemahaman kita yang lama. Kalau saya bilang Allah hadir di sini, Allah bisa menjawab setiap kebutuhan. Apa yang menjadi masalah? Pikirannya, masa sih? Kemarin aku udah tumpengin tangan, muntah-muntah lagi. Tetap aja masalah aku masih ada. Tahu kan? Lalu kita bilang, iya ya. Lalu sekarang ditumpang tangan, enggak muntah-muntah. Terus kita bilang apa? Oh, Tuhan enggak hadir. Ini yang membatasi kita, Pak Bu. Yang kedua, peperangan rohani itu adalah bagaimana kita mengalahkan jiwa kita yang telah rusak oleh karena kondisi dunia. Dan itu yang disebut krisis iman, menyebabkan dekadensi moral. Karena kekurangan pengetahuan kita. Kita terlalu banyak terima asupan dari luar. Sekarang ada model instan. Bukan gara-gara teman saya, Saikoji. Saikoji bilang online. Sekarang semua online. Salah nggak salah, tetapi ada terlalu banyak pengajaran yang tidak konstruktif kamu terima. Itu yang membuat kita membatasi kita datang kepada Tuhan yang Maha Hadir itu. Jikalau hari ini Bapak Ibu dikendalikan oleh sebuah pikiran, aduh udah lama saya bergumul, kayaknya kok nggak ada hadirat. WL tadi nyanyinya cepet banget, gua nggak ngerti. Ingat, itu semua adalah sebuah stigma buat kita jauh dari Tuhan. Lupakan semua itu. Kita nggak akan berurusan dengan apa yang di luar, berurusan dengan apa yang di dalam hati kita. Tuhan Maha Hadir, saya berteriak, ya Tuhan hadir. Tuhan, masalah saya bukan lagi masalah saya, menjadi masalahmu. Dan saya percaya Tuhan turut bekerja di dalam diri saya. Maka yang keempat itu. Yang keempat dibilang apa? Ayat 32. Keempat lagi, ketiga, nggak ada yang protes lagi. Pendeta buat salah, cuma nurut aja. Ini bro nih, biasa Anda suka gitu. Saking terkesima kali ya. Nggak bercanda aja ya. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Pikiran, perasaan yang kotor dari dunia tidak akan menghentikan dia berseru. Maka yang ketiga Tuhan katakan, hei, kira-kira apa yang aku ingin apa yang dapat aku perbuat untuk kamu? Pak Bu, jikalau Tuhan datang kepada orang buta, ya saya memahami maksud saya. Bapak Ibu datang ke sini mungkin tidak bawa buta, tapi mungkin ada masalah. Tuhan yang sama dulu sekarang sama. Dia juga akan bertanya, apa yang akan kuperbuat untuk kamu? No. Tuhan tanya sama kalian, apa yang aku buat untuk kamu? Apa yang kau kehendaki aku buat untuk kamu? Tuhan tanya. Tuhan tanya kamu. Tuhan juga tanya kamu walaupun pendeta. Saya jadi tanya kok. Tuhan juga tanya kamu. Kamu mau merit enggak?
Nggak mau. Hah? Hati-hati. Opa ada-ada aja ya. Maaf ya. Tuhan tanya kamu. Hei, dia saya, jangan kemana. Tuhan tanya kamu. Kadang-kadang kita sedih karena kita lihat diri kita, ketidakmampuan kita. Padahal Tuhan lihat kita dengan caranya Tuhan. Ya kan? Kita sedih, pedih, kecewa, kita lihat diri kita dengan kondisi kita. Memang betul, nggak salah. Tapi pernah nggak kita mau lihat diri kita dengan cara Tuhan? Tuhan bilang apa? Kau berarti, berharga. Dia tanya. Saya seringkali harapan Tuhan begitu. Kemurahan Tuhan selalu ada pada kita. Saya kemarin Sabtu banyak cerita tentang kemurahan Tuhan. Tentu sekarang saya nggak banyak cerita. Tapi Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Satu aja. Saya cerita. Saya ini baru datang dari Kucing. Nya kata mau check up, saya bawa. Paspor saya diperpanjang di Singapura. Singapura lagi. Singkawang. Sama-sama singnya ada. Pendeta memang pandai membela diri. Ya, Singkawang. Lalu habis ambil paspor kami mau pergi ke Kucing. Kan gak mungkin dong balik ke Intikong. Langsung saja ke Aruk. Waktu sampai di Aruk, di Indonesianya sepi. Puji Tuhan. Kami kejar-kejaran karena jam 2 sana tutup. Sana jam 3, jam 2 Indonesia tutup. Sampai di Indonesia udah hampir jam 2. Border Indonesia. Lapornya cepat. Masuk. Begitu sampai di Kucing, yang bordernya Kucing itu. Masih ada setengah jam sih. Buat ngurus paspor, ngurus kendaraan kan. Tapi yang saya kaget orangnya. Masya Allah. Panjang antri. Terus saya pikir panjang ya bentar gitu ya. Perhatiin gitu. Kantornya satu manusia. Aku hitung-hitung minimal 15 menit, ada yang lebih. Hanya sana nanya sini, nanya sana nanya sini. Kapan giliran saya? Ada ibu-ibu. Saya tanya, udah berapa lama ibu tunggu? Dari pagi. Ini udah hari yang keberapa dia bilang gak bisa masuk. Kalau sudah tutup pulang lagi. Nasib saya bakal pulang dong. Lalu Yusa saya bilang, karena dia bawa kendaraan, dia ngurus di dalam. Dia udah cap. Lalu dia bawa anak kecil, boleh masuk. Nah kami berdua ini gak ada anak kecil, ada anak gede, gak bisa masuk. Terus ada satu orang bilang, kan bapak lansia. Usia saya kan sudah mencapai hampir 70 di KTP saya. Mestinya punya tempat dong, nggak ada di situ. Ya udah saya bilang tunggu sini, saya ngeliatin. Pas percis udah mau jam 2, jam 3, udah mau tutup, mobil pada keluar. Saya bilang, Sak, kamu keluar aja. Kalau papa nggak kebagian, masih ada sekitar 60 atau 70 orang. Tinggal waktu berapa menit, nggak mungkin. Kamu keluar aja, masuk Kucing. Kalau tidak bisa lolos, papa dan mama kembali ke Aruk. Cari nginap, nggak apa-apalah. Waktu saya lagi keluar ada polisi tentara. Angke, mau kemana? Ya ke Kucing saya bilang. Paspornya ada? Ya ada lah. Berapa orang? Berdua. Sini, saya dibawa masuk ke dalam. Saya pikir ngapain. Diambil paspornya langsung dicapit. Jalan. Itu namanya kemurahan. Mungkin bapak ibu, itu ringan-ringan banget. Is okay, enggak apa-apa. Tapi buat saya pada saat itu bergumul. Betul? Masih banyak, tentu saya mau cerita. Maksud saya Tuhan mengerti. Ya kan? Tuhan tanya apa yang aku perbuat untuk kamu, Pak Bu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat apa? Mereka bilang, aku ingin lihat. Dia minta sesuai kebutuhannya. Terkadang kita minta tidak yang kita butuhkan, yang kita minta ke yang kita inginkan. Maka kita nggak dapat
Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Pada saat waktu dia minta apa yang dibutuhkan, Tuhan menjawabnya bukan besok, bukan gak datang, seketika. Dan saya percaya jikalau Bapak Ibu mengenal Tuhan hari ini minta, maka seketika itu juga Bapak Ibu mendapatkan apa? Jaminan, walaupun barangnya belum ada. Teman saya beli satu mobil, dia perlu tunggu 6 bulan. Tapi dia sudah pegang kwitansi, dia cerita sama anaknya, papa sudah punya mobil. Anaknya karena belum mengerti, masih kecil, dia lihat di depan, mana pak ini. Seandainya kalau anak itu bisa berpikir, papa lagi gila kali. Bapak ibu ketawa, terlalu banyak kita seperti itu kok. Waktu kita minta sama Tuhan, walaupun belum datang, bukan berarti barang itu nggak ada. Tunggu waktunya. Maka itulah dikatakan orang yang menantikan Tuhan itu bukanlah kecemasan, tetapi orang menantikan Tuhan adalah ketepatan. Kadang kita jadi anak Tuhan percaya tapi takut-takut. Dan itu kalau percaya takut-takut bukan percaya, bukan iman, itu namanya nekat. Percaya itu bukan kita nekat, percaya itu apa? Karena kita mengerti, kita mengenal Tuhan kita. Dia ada di depan kita dan jaraknya dekat dengan kita. Waktu kita berkata, Tuhan aku butuhkan Engkau, maka Tuhan segera turun tangan. Dan apa yang menjadi masalah kita adalah masalah Tuhan. Apa yang menjadi masalah Tuhan? Kedamaian buat kita, karena Tuhan kita adalah Raja damai. Saya mengakhiri khotbah saya. 4 hal menyatakan kemahadiran Allah. Yang pertama apa? Dia selalu, bukan jauh tengah-tengah kita. Yang buat dia jauh itu pikiran kita. Yang kedua, peperangan bukan faktor luar tapi faktor dalam. Dan yang ketiga, jangan berhenti kita berseru. Dan yang keempat, Tuhan selalu tanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat? Hari ini pertanyaan Tuhan sama, apa yang kau kehendaki aku perbuat? Saya hamba Tuhan, otoritas kuasa ada pada saya. Jikalau Bapak Ibu punya pergumulan, jangan tunggu waktu. Saat ini, detik ini, bersama kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mari